Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan sekalian. Untuk materi pertemuan kedua kali ini kita akan bicara mengenai financial leverage, di mana ini ada di RPS kan kita akan bicara mengenai leverage itu di 3 pertemuan. Yang pertama kali kita akan bicara ini business leverage. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama saya akan melakukan share screen untuk materi kita hari ini. Baik. Oh, maaf, sebentar. Saya stop share sebentar. Hmm. Gitu. Ini adalah analisis leverage untuk di pertemuan kedua. Jadi saya hide dulu meeting controls-nya. Jadi kalau kita bicara mengenai leverage, berarti kita akan bicara mengenai bahwa di bisnis itu ya, seperti yang kemarin saya utarakan bahwa leverage itu ada kaitannya dengan modal dan hutang. Intinya bagaimana pengertian suatu bisnis itu penggunaan asetnya itu seperti apa terhadap beberapa sumber-sumber dana oleh perusahaan di mana penggunaan aset atau sumber dana itu harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap. Nah, dengan kata lain, bagaimana mendapatkan sumber dana dengan cara hutang ataupun dengan cara mendapatkan dana dari investor itu dialokasikan pada penggunaan aset, penggunaan produktivitas operasional yang kemudian akhirnya akan menyebabkan perusahaan itu harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap selama beberapa kurun waktu, dalam artian adalah bunga, pembayaran bunga, pembayaran dividen, atau pembayaran kewajiban akibat dari penggunaan dana yang diambil dari luar ini. Baik, kalau kita bicara mengenai leverage lagi, leverage itu ada dua, ya, leverage operasi dan financial leverage. Intinya, sekali lagi, kalau Anda mendengarkan, leverage itu menunjuk pada hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu, source of fund itu macam-macam, ada sumber dana internal. Kalau kita bicara mengenai sumber dana internal, berarti kita bicara mengenai return earning atau laba ditahan. Laba yang harusnya dibagikan untuk investor dalam bentuk dividen, yang kemudian ini tidak dibagikan, ada prosentasenya, ditahan oleh perusahaan dalam bentuk laba ditahan atau return earnings yang akan dilakukan untuk operasional di tahun depan, misalkan seperti itu. Itu salah satu kebijakan. Kebijakan yang kedua, sumber dana dari eksternal. Sumber dana eksternal itu macam-macam, dari perbankan, ya kan, dari investor. Salah satunya seperti itu. Lalu kemudian setelah itu ada beberapa masalah financial leverage. Masalah financial leverage itu akan timbul saat perusahaan menggunakan dana dengan beban tetap secara berulang, lalu kemudian ditambah lagi tahun depannya, ditambah lagi tahun depannya, ditambah lagi tahun depannya lagi. Bayangkan, ibaratnya kan Anda berhutang tahun ini, tahun depan Anda berhutang lagi, sedangkan pendapatan Anda tidak sebanding dengan hutang yang Anda lakukan. Akan jadi financial distress di sana. Nah, kalau kita bicara mengenai operasional pendapatan, berarti kita bicara mengenai operating leverage yang baru timbul setelah perusahaan dalam operasinya itu ternyata memiliki biaya-biaya tetap yang lebih besar dibandingkan pendapatan operasinya. Wah. Lalu perusahaan yang menggunakan dana dengan beban tetap dikatakan menghasilkan leverage yang menguntungkan, atau kita bicara di sini dengan kata-kata manajemen keuangan yaitu favorable financial leverage bila mampu mengelola pendanaannya dengan baik. Nah, 3 pertemuan ke depan termasuk sekarang kita akan bicara banyak bagaimana perusahaan itu, kebijakan perusahaan dalam analisa kita dalam pengelolaan pendanaannya dengan baik. Lalu ada financial leverage itu yang merugikan, namanya unfavorable kebalikannya. Perusahaan itu dapat memperoleh pendapatan dari penggunaan dana yang semestinya seharusnya masuk, lalu wajib untuk bisa menutup semua beban tetapnya. Semua biaya-biayanya wajib dibayar, ya. Nah, salah satu tujuan dari pemilihan berbagai alternatif metode pembelanjaan ini sangat diperlukan untuk Anda. Oleh karenanya, sekali lagi kebijakan leverage, financial leverage itu penting untuk Anda ketahui, yaitu bagaimana memperbesar pendapatan
untuk perusahaan ini agar dapat menutup semua beban biaya-biayanya sehingga mendatangkan laba tentunya. Nah, rasio leverage itu macamnya kalau kita bicara mengenai rasio ya, kita ada DER atau di sini tulis DTE, yaitu kepanjangan dari debt to equity ratio, di mana rumusnya adalah ini total hutang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Dan seluruh ini ada di laporan keuangan, Anda bisa dapatkan itu semua, ya kan? Dan ada di IDX dan ada juga di iPod secara gamblang menghitung jelas berapa nilai dari DER setiap perusahaan go public yang ada di IDX. Lalu kemudian ini debt to total asset biasanya dikenal dengan DAR sebutannya. Kalau di sini saya sebut dengan DOTA gitu kan, karena DTO gitu kan, aset gitu kan, DOTA. Nah, DOTA itu sendiri rumusnya adalah total hutang dibagi dengan total aktiva. Kalau perbedaannya apa antara DER dengan DAR? Ini kan ini kalau equity itu DER, kalau aset itu DAR gitu, bedanya itu apa? Kalau DER dari katanya aja gitu kan, itu adalah ekuitas. Jadi bagaimana perbandingan antara total hutang yang dimiliki oleh perusahaan dibagi dengan atau dibandingkan dengan ekuitas yang ada di perusahaan itu. Jadi membandingkan antara kebijakan hutang dengan kebijakan equity atau kebijakan saham, ya, atau apa namanya kebijakan penerbitan saham atau kebijakan segala macam tentang saham yang dilakukan oleh perusahaan ini. Nah, kalau DAR dari kata-katanya aja A gitu kan, A itu aset, mengacu ke aset, berarti bagaimana kebijakan hutang bila dibandingkan dengan kebijakan kekayaan perusahaan gitu kan. Apakah perusahaan ini mampu secara kekayaannya menutupi seluruh hutang-hutangnya? Tapi harus Anda ingat, hutang-hutang di sini itu termasuk juga hutang lancar dan hutang jangka panjang ya. Lalu tingkat of leverage operasi itu kalau kita bicara mengenai definisinya itu ada degree operational leverage atau kita sebut aja dengan DOL gitu kan. Degree operating leverage itu mengukur gitu kan seberapa jauh volume penjualan. Kalau kita bicara tadi pendapatan, kita kan harus sudah tahu pendapatannya itu berapa agar supaya ketika pendapatan dikurangi dengan beban-bebannya ini mampu menutupi, mampu membayar semua beban, mampu membayar semua biaya-biaya termasuk biaya-biaya hutangnya gitu kan, biaya bunganya. Nanti kemudian akan mengarah pada laba gitu kan hingga sampai kepada earning after tax. Jadi intinya kita melihat bagaimana sih operasional, produktivitas, berikut pula dengan targeting sales. Nah, dari sini kita kan bisa bicara mengenai berapa sih targeting sales untuk divisi tertentu itu harus dilakukan dengan cara menghitung degree operating leverage ini ya. Ini degree operating leverage ini merupakan rasio dari perubahan persentase laba operasi terhadap perubahan persentase unit yang berhasil dijual atau perubahan persentase dari pendapatan total perusahaan tersebut. Nah, rumusnya dapat dikatakan sebagai berikut. Tapi sebelum bicara mengenai rumus, Anda harus mengetahui banget nih, teman-teman. Ada degree operating leverage, ada degree financial leverage. Lalu kombinasi dari degree operating leverage ini DOL dengan DFL ini itu akan menghasilkan degree combined leverage atau yang disebut dengan resiko bisnis ya. Nah, resiko bisnis bisa dihitung melalui ini. Dan teman-teman untuk skripsi di tingkat akhir ya kelas kalian yang saya dapatkan hingga di akhir tahun 2021 menjelang akhir tahun 2021 ini belum sama sekali menghitung mengenai DOL DFL ini. Lalu yang akhirnya mencerminkan ke resiko bisnis kalau kita melihat dari laporan keuangannya. Insight buat Anda, siapa tahu Anda mulai terarah, oh iya, kenapa nggak saya membuat atau mengambil materi ini, ya kan? Nah, ini kembali lagi di sini kalau kita bicara mengenai income statement, ingat bahwa di atas itu sales revenue atau pendapatan dikurangi dengan cost of goods sold, di mana dalam cost of goods sold ini ada fixed cost dengan variable cost di dalamnya. Lalu ketika dikurangi akan menghasilkan gross profit, kemudian dikurangi dengan operating expenses akan menghasilkan earning before interest and taxes atau kita sebut dengan EBIT, ya kan? E itu adalah earning, B itu adalah before, I itu adalah interest, and T itu adalah tax, ya. Pendapatan sebelum bunga dan pajak, itu bahasa Indonesianya.
Lalu setelah EBIT ini dikurangi dengan interest akan menghasilkan EBTI-nya udah hilang, ya kan? Lalu tax rate dikurangi dengan tax rate maka hilang jadi EAT atau earning after tax atau net income atau pendapatan bersih. Ini adalah pendapatan bersih teman-teman, EAT ini ya. Jangan salah teman-teman, itu kadang-kadang pendapatan bersih itu mengacu ke sini atau malah ada yang ke sini gitu kan, salah ya. Lalu kemudian ketika kita masuk langsung ke DOL, tadi saya bicara bagaimana degree operating leverage itu secara definisi ya. Nah, ini secara rasio, ini adalah degree operating leverage, perubahan persentase earning before interest and tax dibagi dengan perubahan persentase penjualan gitu kan, atau persentase dari pendapatan gitu. Nah, secara makro Anda akan tahu ada variable cost and fixed cost gitu kan. Kalian kalau kita bicara mengenai cost management, Anda akan menghitung mengenai ini gitu kan. Nah, Anda kan bisa memasukkan di sini nih. Ini adalah kombinasi bagaimana akuntansi cost management plus manajemen keuangan masuk di dalam term ini. Lalu kemudian dari sini kita akan bicara mengenai DOL sales. Jadi kita akan bicara mengetahui bagaimana target sales-nya yang harus didapatkan di tahun ini atau bulan depan mungkin seperti itu. Lalu perhitungan tingkat level operasi secara aljabar itu seperti ini, ya. Lalu kemudian kita contoh soalkan bahwa diketahui di sini bahwa laporan rugi laba CV Adina gitu kan, di sini ada 2 mesin gitu kan, karena ini ada kaitannya dengan cost management, lalu saya breakdown jadi andaikan Anda mengetahui ada cost untuk mesin A dan mesin B gitu kan, mesin A itu bisa menghasilkan 100 unit gitu kan produk, lalu mesin B itu hanya 500 unit. Nah, penjualannya sama-sama 2,5 juta gitu pendapatannya, dengan biaya variabel yang sama-sama juga 2,5 juta. Lalu kemudian kontribusi marginnya untuk mesin A itu diharapkan 2 juta, kemudian mesin B itu hanya 1,5 gitu kan. Lalu terdapat biaya tetap di sana untuk mesin A itu jauh lebih rendah, ya 500.000 dibandingkan mesin B yang berjumlah 1 juta. Lalu kalau kita bicara earning before interest and tax, di sini terlihat juga angkanya sudah dikasih tahu gitu ya. Di situ ada 100.000, kemudian mesin B EBIT-nya tuh lebih tinggi 500.000 gitu kan. Nah, lalu kemudian kita akan melihat, kalau Anda lihat di sini, kenapa yang ini itu salah gitu. Kenapa kok salah? Coba kita lihat sekali lagi. Nah, ini baru benar. Kenapa ini baru benar? Coba kita cek sekali lagi. Penjualan 2,5, biaya variabel 2,5, kontribusi margin 2 juta. Oke, berarti 4,5 kurangi 2,5. Apakah mungkin 2,5 dikurangi 2,5 sudah harusnya 0 kan? Nah, karenanya seperti ini. Kalau ini bicara ini baru benar. 3,1 juta, kemudian dikurangi 2,5 juta, hasilnya 600.000. Ya, kontribusi margin itu dapatkan dari penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Ini salahnya teman-teman, ya, itu juga salah nih, kelihatan. Kalau salah. Nah, lalu kemudian ini 4 juta dikurangi 2,5 hasilnya 1,5. Ini ada kontribusi marginnya. Dengan alokasi biaya tetapnya di sini 501 juta sama seperti tadi, maka earning before interest and tax-nya akan terlihat di sini 100 dan 500 ya. Lalu dari soal yang ini nih, berapakah degree of operating leverage CV Sekar Adina untuk mesin A, lalu berapa DOL untuk CV Sekar Adina untuk mesin B ya. Lalu kemudian apabila DFL untuk CV Sekar Adina itu di mesin A, diketahui mesin A itu menanggung biaya bunga khusus untuk pengadaan mesin A gitu kan, itu sebesar 25.000 dengan beban pajaknya 40%. Sedangkan untuk mesin B, beban bunganya atau biaya bunganya itu 300.000 dengan beban pajak 40%. Lalu yang terakhir, bagaimana total dari degree combined leverage-nya atau resiko bisnisnya. Nah, mulai nih kita masuk jawaban. Nah, ini adalah rumus singkatnya ya. Tanpa ada dana eksternal, hanya internal, yaitu return earning sendiri gitu kan. Kita kan bisa melihat di sini. Sebentar. Oke. Coba saya lakukan share screen lagi, terjadi kendala ini, tiba-tiba tertutup. Oke. Sampai buka tadi. Oh, memang sudah habis teman-teman. Itu adalah tugas Anda untuk minggu depan gitu kan. Tugas Anda untuk minggu depan ya. Sekali lagi
tugas Anda untuk minggu depan adalah bagaimana Anda menghitung ini untuk menemukan ini semua. Selamat mengerjakan, minggu depan kita akan lebih konsen dalam perhitungan leverage ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye. Jaga kesehatan selalu teman-teman. Jangan lupa.